Masa intens investigasi. Prahara rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah tampaknya tidak hanya menjadi konsumsi pribadi, melainkan telah melebar hingga memicu perpecahan di kalangan netizen dan para penggemar di media sosial. Dan di tengah situasi yang kian memanas dan dipenuhi berbagai spekulasi liar tersebut, Denny Sumargo akhirnya turut buka suara untuk memberikan pandangannya. Demi menjaga ketenangan ruang digital dan melindungi kondisi psikologis anak-anak yang terlibat, Denny Sumargo meminta kedua belah pihak untuk tidak memperkeruh suasana. Lantas, apa kata Denny Sumargo terkait kisruh Sarwendah dan Ruben Onsu? Seperti apa pula jalannya pemeriksaan karyawan Sarwendah sebagai saksi dalam laporan Sarwendah terkait pencemaran nama baik? Benarkah Hotman Paris sebut Ruben bisa menang gugatan hak asuh anak dari Sarwendah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, sidang perdana gugatan hak asuh anak Ruben Onsu terhadap Sarwendah telah resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Menariknya, Denny Sumargo turut memberikan tanggapannya mengenai sikap kukuh Ruben Onsu yang berjuang keras untuk merebut dan mempertahankan hak asuh anak-anaknya dari tangan sang mantan istri Sarwendah. Saya berharap masalah yang dialami oleh RO dan SW bisa segera selesai supaya mereka bisa kembali ke kegiatan mereka masing-masing, karena biar bagaimanapun mereka orang tua, mereka punya anak, dan pastinya anaknya itu akan mendapatkan dampak. Saya berharap mereka bisa segera menyelesaikan masalahnya, mereka bisa berdamai, bisa menemukan jalan masing-masing. Saya doakan. Kalau gue pribadi sebenarnya berharap dua-dua itu bisa selesai urusannya kan, karena kan tidak ada orang tua yang sempurna. Ada orang kan pasti ada kurang, dua-dua ada kurang, dua-dua ada lebih. Tapi kan anak, jadi bisa selesai. Jadi jangan terlalu banyak masuk ke dalam juga. Sebelumnya, Denny Sumargo juga sempat membuat postingan di akun Threads pribadinya terkait munculnya seruan boikot terhadap Sarwendah. Menanggapi kehebohan yang dipicu oleh unggahannya tersebut, Denny Sumargo akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan niat dan tujuannya di hadapan publik. Seperti ini klarifikasi dari Bang Densu. Itu gue tanya di Threads, gue kaget beneran ada itu boikot, gue pikir cuma rumor. Sumpah gue kaget, terus gue nanya, sebenarnya gue mau cross check, ini beneran ada nih petisi begini gitu loh, beneran ada ternyata gitu, sampai sejauh itu. Langkah yang tak kalah mengejutkan sempat pula ingin diambil oleh Denny Sumargo yang berencana mengadakan pertemuan antara kubu pendukung Ruben Onsu dan pendukung Sarwendah di studio podcast miliknya. Densu bahkan menyatakan siap menanggung seluruh biaya akomodasi dan transportasi. Dari perwakilan netizen kedua belah pihak, lantas alasan apa Densu ingin mempertemukan kedua kubu tersebut? Podcast itu sebenarnya karena gue mendapat banyak sekali laporan dari teman-teman atau warga di sekitaran Gunung Kawi. Di mana Gunung Kawi itu kesannya tempat yang buruk, padahal sebenarnya tidak semua area ada tuh yang namanya pesugihan-pesugihan. Memang ada di beberapa titik, tapi itu kan kerjaan oknum saja. Nah, di Gunung Kawi itu kan biasanya orang tuh kayak ziarah. Kemudian mereka bukan fokus ke pesugihan, tapi ada yang memanfaatkan momen itu. Sehingga akhirnya gue kepikiran bikin podcast itu bukan untuk kenapa-napa, karena waktu itu ada Marcel yang pernah ke sana. Terus memang mengaitkan kontennya itu dikaitkan dengan RO dan SW.
Tapi sebenarnya gue bukan ke sana arahnya. Sebenarnya lebih kepada keresahan masyarakat di Gunung Kawi yang merasa bahasanya gini, kami tuh merasa bahwa Gunung Kawi adalah gunung paling terfitnah di dunia gitu. Gitu. Tapi sebenarnya mereka juga setuju bahwa memang kegiatan ada di beberapa titik, ada tuh kegiatan pesugihan-pesugihan gitu. Walaupun tidak semua pesugihan itu benar berhasil. Gue tahu gue bikin konten tuh cari cuan. Tapi kan nggak semuanya itu orientasinya di cuan juga. Kalau ibaratnya gue mungkin punya tujuan untuk membantu, tapi kan orang pikirnya cuan. Jadi gue juga jadi serba salah. Aku di DM dari pihak yang satu sama pihak yang satu, karena gue ngelihat nih kenapa ribut mulu, gue bilang lu gue ketemuin aja padaan ya di podcast, lu ngobrol dah, maksud gue tengahin nih masalah kalian kenapa, karena kan gini, itu kan masalah orang, gue ngerti lah itu public figure segala macam, tapi itu ada anak itu mereka, kalau fansnya tubrukan terus, kasihan anaknya nanti. Jadi biarkan orang tuanya menyelesaikan masalahnya. Di sisi lain, menjelang sidang gugatan hak asuh anak, Ruben Onsu memilih menyerahkan seluruh proses hukum kepada tim pengacaranya agar tidak terjadi salah arti. Ruben pun mengaku tidak melakukan persiapan khusus karena merasa urusan hukum bukan kapasitasnya untuk banyak bicara. Sambil berserah diri, Ruben memanjatkan doa agar langkahnya diijabah oleh Allah demi penyelesaian masalah yang cepat. Ia menegaskan apa yang dilakukannya murni demi anak-anak, layaknya perjuangan orang tua di luar sana. Dan di balik proses hukum tersebut, Ruben juga mengungkapkan rasa rindu yang mendalam, serta keinginan kuat untuk memulihkan kedekatannya dengan sang buah hati. Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nggak ada persiapan, ini kan nggak mau olahraga ya, jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik gitu. Makanya kalau aku ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruk lah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan gitu ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana. Ya, sama kayak orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Gitu. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Kalau langsung disaksikan seperti itu, akhirnya dampaknya seperti itu. Gitu. Ya jadinya kita orang tuanya pasti kita tahu gitu. Gue yakin itu juga sama yang dilakukan dengan orang tua kalian gitu. Ketika lo bete, teman lo mungkin gak sadar, tapi orang tua lo pasti tahu anaknya lagi ini gitu. Itu kan. Menepikan penjelasan Denny Sumargo terkait kisruh Sarwenda dan Ruben Onsu, lalu seperti apa jalannya pemeriksaan karyawan Sarwenda sebagai saksi dalam laporan Sarwenda terkait pencemaran nama baik? Sementara itu, laporan Sarwenda di Mapolres Jakarta Selatan terhadap akun-akun yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap dirinya masih terus bergulir. Bahkan Selasa kemarin, Nigel, salah satu karyawan Sarwenda, sudah dimintai keterangannya sebagai saksi terkait laporan sang ibu bos. Diberondong puluhan pertanyaan oleh penyidik, Nigel memastikan jika ia telah memberikan kesaksian sesuai fakta yang diketahuinya,
Lantas, bagaimana kondisi terkini Sarwendah? Benarkah lantaran terkena mental, Sarwendah sampai harus rutin berkonsultasi dengan psikiater? Saya memenuhi panggilan datang ke Polres Jakarta Selatan untuk menjadi saksi dari kelanjutan laporan yang sudah dibuat, dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah itu aja. Ya, ini masih kelanjutan dari laporan saudara S ya, klien kami ya. Jadi hari ini akhirnya pemeriksaan saksi. Ini saksi yang kedua. Saksi yang pertama sudah diperiksa dari tanggal 2 Juli kemarin. Karena saya juga tahu kan apa yang di akun-akun yang dilaporkan juga saya di situ soalnya menyaksikan, jadi ya saya siap. Itu aja sih. Jadi hubungan antara Ibu S dengan dia ini sebagai atasan dengan bawahan. Itu aja sih. Hubungan profesional ya, rekan kerja. Secara mental mungkin lagi down-downnya, lagi sering ke psikiater juga, betul. Lebih lanjut, kuasa hukum Sarwendah menjelaskan, jika proses hukum laporan kliennya itu kini tengah berjalan dengan hadirnya 2 orang saksi yang telah dimintai keterangannya oleh penyidik. Terkait hal itu, kuasa hukum Sarwendah berharap penyidik juga bisa segera memanggil para pemilik akun sebagai terlapor. Ditambahkannya, adapun pemilik akun yang dilaporkan kliennya, jumlahnya ada lebih dari 1 akun. Harapan kita selanjutnya mungkin setelah ini ada pemanggilan terhadap terlapor ya. Fokusnya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah itu. Ada beberapa akun, lebih dari 1. Dari jalannya pemeriksaan karyawan Sarwendah sebagai saksi dalam laporan Sarwendah terkait pencemaran nama baik, lantas benarkah Hotman Paris sebut Ruben bisa menang gugatan hak asuh anak dari Sarwendah? Sengkarut hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwendah Tan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus menyita perhatian publik. Bahkan, ramainya perbincangan di media sosial memantik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk ikut menelisik kasus ini. Dari sudut pandang hukum, menurut Hotman, jika pihak ibu terbukti melanggar syarat-syarat putusan pengadilan sebelumnya terkait hak asuh anak, maka mantan suami memiliki hak hukum untuk menggugat kembali dalam rangka membatalkan atau menganulir putusan tersebut. Intinya adalah apakah ketentuan dalam putusan pengadilan itu dilanggar atau tidak. Itu aja. Ya, bukan normalnya. Apa kata putusan pengadilan? Ngerti nggak? Apa kata putusan pengadilan? Mereka udah cerai kan? Apa kata putusan pengadilan? Kalau perwalian di atas nama ibu, ya di ibu. Tentu kalau ada syaratnya, yaitu kalau dilanggar si suami berhak gugat gitu loh. Kalau ada pelanggaran ya secara hukum mungkin, tapi dalam praktek kan hal yang mungkin bisa tidak mungkin kan. Ini negara hukum kadang-kadang aneh gitu kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.